Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Ramasapitri dengan NPM C1C0230092. Saya dari kelas 4E dan juga dari kelompok 6 pada mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio bersama Ibu Nikma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil uji yang telah kami lakukan terhadap reaksi pasar dilihat dari suatu pengumuman. Kami mengambil pengumuman yaitu dari Bursa Efek Indonesia yang dikeluarkan dari PT Telkom, di mana pengumumannya itu adalah serangan cyber ransomware Brandkeeper terhadap pada Komputasi Awan Pusat Data Nasional Sementara Telkom yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Jenis studi peristiwa yang kami ambil adalah jenis studi peristiwa tak terduga, yang mana seperti kita lihat dari namanya yaitu studi peristiwa tak terduga, artinya peristiwa yang terjadi yaitu serangan cyber ini adalah peristiwa yang tak terduga atau tiba-tiba. Kemudian, apa yang kami ambil? Saham apa yang kami ambil? Yang kami ambil adalah dari sektor perbankan, yaitu 3 saham bank, yaitu saham dari BRI, saham dari BCA, dan juga saham dari Mandiri. Alasan kami mengambil dari sektor perbankan, padahal Telkom ini di bidang jaringan adalah karena beberapa alasan, yaitu dilihat saham perbankan ini sangat bergantung pada layanan komputasi awan dari Telkom. Kemudian, serangan cyber tadi sangat berpotensi untuk mengganggu operasional bank, merusak reputasi bank, dan juga menurunkan kepercayaan nasabah, sehingga saham perbankan menjadi indikator yang relevan untuk mengukur dampak berita yang pengumuman yang sudah saya sebutkan sebelumnya di pasar modal. Selain itu, saham perbankan memiliki likuiditas yang tinggi dan juga data yang memadai untuk analisis statistik yang akurat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke perhitungannya. Di sini saya sudah menyiapkan data Excel yang sudah kami hitung dan juga kami juga melakukan uji melalui aplikasi SPSS, yaitu aplikasi uji statistik. Nah, teman-teman, di sini kami mengambil yang pertama-tama adalah periode estimasi. Periode estimasi ini apa sih? Periode estimasi adalah periode yang diamati sebelum terjadinya tanggal pengumuman. Kami mengambil 31 hari dalam periode estimasi, yaitu dimulai dari tanggal 19 April tahun 2024 hingga tanggal 7 Juni tahun 2024. Kemudian, kami juga tentunya kita mengambil 3 data saham bank, yaitu BBRI, BBCA, dan juga Mandiri atau BMRI. Kemudian JKSE ini sama dengan IHSG, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan yang kami ambil dari investing.com. Sedangkan untuk harga saham dari ketiga bank ini kami ambil dari datanya dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian setelah kita pindahkan JKSE maupun harga saham dari masing-masing bank, selanjutnya kita hitung adalah return aktual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan return aktual ini? Return aktual maksudnya adalah return yang sebenarnya diterima oleh investor pada hari tersebut. Nah, untuk menghitung return aktual ini, rumus yang kita gunakan adalah dengan mengurangkan saham hari ini dikurang dengan saham kemarin. Kita coba yang di bagian RM, yaitu RM ini maksudnya adalah return market, yaitu return pasar dari JKSE ini. Rumusnya adalah dengan kita sama dengankan, kemudian kita buat dalam buka kurung seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masukkan saham hari ini, yaitu kita amati di tanggal 22 bulan April tahun 2024. Kemudian kita kurangkan dengan di tanggal 19 April, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan saham kemarin. Saham kemarinnya itu yang di bagian tanggal 19 April. Kemudian teman-teman bisa langsung enter saja. Nah, dapat hasilnya. Kemudian teman-teman, karena ini Excel, teman-teman bisa tarik ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Ini kita tarik teman-teman. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sama saja seperti tadi. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung return aktual dari saham BRI. Untuk rumusnya sama saja seperti yang tadi, kita sama dengankan, kemudian kita buka kurung, kita masukkan harga saham BRI pada hari ini, kemudian kita kurangkan dengan saham BBRI pada hari kemarin, kita tutup kurung, lalu kita bagi lagi dengan saham yang kemarin. Lalu kita enter. Karena Excel seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita tinggal tarik ke bawah sehingga dia akan muncul secara otomatis.
Kita tarik seperti ini, kemudian muncul di sini. Untuk angkanya tetap sama karena perhitungannya sudah benar. Hal ini juga berlaku kepada saham BBCA dan juga Mandiri. Kita tidak perlu susah-susah menghitung lagi, cukup kita hitung yang pertama. Cukup kita hitung yang pertama ini ya teman-teman, kita masukkan angkanya, kita kurangkan, kemudian kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan saham yang kemarin. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tarik saja ke bawah untuk mempermudah kita dalam menghitung. Nah, ini nih untungnya kita menggunakan aplikasi Excel. Kemudian, untuk Mandiri itu juga berlaku seperti yang tadi, kita masukkan, lalu kita kurangkan, dan juga kita bagi dengan saham yang kemarin. Hasilnya adalah 0, kemudian kita tarik. Nah, ini dapat hasilnya, hasil perhitungan dari return aktual atau return yang sebenarnya didapatkan oleh investor pada hari tersebut. Kemudian kita masuk ke periode jendela. Nah, ini mulai. Apa sih yang dimaksud dengan periode jendela itu? Periode jendela adalah periode pengamatan pada hari pengumuman. Kita lihat, di sini kami mengambil 10 hari pengamatan sebelum tanggal pengumuman dan juga 10 hari setelah hari pengumuman. Ini minus 10 sampai minus 1 ini adalah tanggal sebelum terjadinya pengumuman. Sedangkan 0 ini saya kasih warna dulu teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang filter. Bukan filter. Pokoknya yang ini di tanggal 26 bulan 6 tahun 2024 yang saya kasih tanda ini maksudnya adalah tanggal pengumuman tersebut diluncurkan, yaitu pengumuman serangan cyber ransomware Brandkeeper pada komputasi awan pusat data nasional sementara oleh Telkom. Kemudian yang kita lakukan adalah mengambil juga harga saham tadi. Untuk harga saham tadi saya ambil yang pada saham BBRI, BBCA, dan Mandiri diambil dari Bursa Efek Indonesia di bagian info perdagangan. Kemudian untuk harga saham dari ini salah, maksudnya ini adalah JKSE. Nah, JKSE ini saya ambil dari investing.com. Kemudian kita masukkan sama seperti di periode estimasi tadi, kita masukkan juga angkanya. Setelah itu kita akan menghitung return aktual. Nah, teman-teman pasti masih ingat kan cara kita menghitung return aktual tadi dengan cara kita sama dengankan, kita buka kurung, kita masukkan angka yang ini, kemudian kita kurangkan dengan hari kemarin, lalu teman-teman bisa tutup kurung dan dibagi dengan saham yang kemarin. Nah, untuk hasilnya ini tinggal kita tarik ke bawah untuk mempermudahkan kita, teman-teman. Kita ulangi lagi. Nah, ini hasilnya sudah ada untuk return aktual. Teman-teman masih ingat tentunya tentang return aktual tadi, yaitu return yang sebenarnya didapatkan oleh investor pada hari tersebut. Setelah kita menghitung dari return aktual atau return sebenarnya yang diterima oleh investor, selanjutnya kita menghitung data return harapan atau expectation return dan juga return tak normal pada periode jendela. Apa sih expectation return itu? Expectation return adalah return yang diharapkan oleh investor pada hari tersebut. Misalnya, ini kita ambil expectation return dari BBRI. Teman-teman bisa lihat, ini rumusnya adalah dengan cara kita mencari rata-rata dari per hari. Kita ambil dari return aktual ini, kita cari rata-ratanya teman-teman. Untuk rumusnya itu adalah kita pakai sama dengan, kita masukkan average, kemudian kita ambil yang BBRI. BBRI ini, lalu teman-teman bisa kunci yang bagian ini, agar waktu kita tarik, yang bagian ini tidak bergerak ke bawah. Lalu kita bisa enter. Nah, ini masuk. Kemudian kita tarik ke bawah sini. Nah, ini angkanya udah dapat nih teman-teman.
Itu juga berlaku untuk kita menghitung return harapan dari saham BBCA maupun BMRI atau Mandiri ini, teman-teman. Jangan lupa kita kunci bagian sini ya, agar yang di situ tuh nggak bergerak gitu. Walaupun dia ke bawah ini, tapi dia itu tetap mengeblok semua kolom ini. Setelah kita menghitung expectation return atau return harapan, yang kita lakukan adalah menghitung return tak normal atau abnormal return. Nah, apa sih yang dimaksud dengan return tak normal itu? Return tak normal adalah return yang kita lihat apakah suatu pengumuman itu memberikan dampak yang negatif atau positif terhadap pasar. Cara menghitungnya adalah dengan kita mengurangkan return aktual, kita kurangkan dengan, maksud saya adalah pada periode jendela tadi kan kita sudah menghitung return aktual. Kemudian kita juga menghitung expectation return atau return harapan dari masing-masing saham bank, yaitu BRI, BCA, maupun Mandiri. Setelah kita mendapatkan data return aktual ini, dan juga data return expectation return-nya atau return harapannya, untuk mencari return tak normal adalah dengan cara kita kurangkan return aktual dikurang dengan expectation return. Maka hasilnya adalah ini. Teman-teman bisa, ini saya ulang untuk menghitungnya. Kita kurangkan dari misalnya yang BBRI. Kita kurangkan, kita klik, kemudian kita buat tanda kurang, kemudian kita kurangkan dengan expectation return ini. Maka hasilnya terdapat ini. Kemudian teman-teman bisa tarik saja ke bawah. Nah, ini dia. Untuk yang BBCA dan Mandiri itu juga berlaku sama. Coba kita ini kan. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini angkanya akan tetap sama seperti yang tadi karena perhitungannya sudah benar. Untuk yang Mandiri juga sama seperti BCA maupun Mandiri, kita klik yang return aktualnya, kemudian kita kurangkan dengan expectation return. Tinggal kita tarik ke bawah. Selesai. Untuk perhitungan dari return tak normal ini sudah kita dapat, teman-teman. Terdapat 3 data return tak normal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian apa sih yang kita lakukan? Kemudian adalah menghitung kumulatif return tak normal T dan kumulatif return tak normal Telkom. Maksudnya di sini ada return tak normal dari BBRI, BBCA, dan juga Mandiri. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah Nah, tapi sebelum kita menghitung return tak kumulatif dari return tak normal BBRI, BBCA maupun Mandiri, kita juga menghitung return tak normal dari T. T itu adalah maksudnya tak normal dari pasar. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat sama dengan, kemudian kita ambil rata-rata. Kita ambil rata-ratanya dengan cara, saya ulangi dulu, kita klik average, ini dia. Kemudian kita blok return tak normal ketiga saham perusahaan. Setelah kita blok, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan berapa sih perusahaan yang kita amati. Kita mengamati 3 perusahaan, yaitu BBRI, BBCA, dan juga BMRI. Maka kita bagi dengan 3. Kita enter, dapat hasilnya, kemudian kita tarik ke bawah. Karena perhitungannya benar, maka angka ini tidak akan berubah. Setelah itu kita menghitung kumulatif return tak normal T, kumulatif return tak normal BBRI, kumulatif return tak normal BBCA, dan juga kumulatif return tak normal Mandiri. Apa sih maksud dari kumulatif ini? Kumulatif ini adalah hasil penjumlahan dari saham return tak normal pada hari itu ditambah dengan return tak normal pada hari itu. Misalnya kita ambil yang kumulatif return T. Nah, ini kita tambahkan, ini kita tambah ini, hasilnya ini. Coba kita masukkan. Kemudian kita klik ini dan juga kita tambah. Nah, ini hasilnya. Bisa kita tarik.
Nah, angkanya tidak bergerak. Kenapa? Karena hasilnya itu memang sudah benar gitu. Ini juga berlaku untuk kumulatif return tak normal dari BBRI, BBCA maupun Bank Mandiri. Ini bisa kita lihat. Ini saya ambil lagi contoh satu untuk BBRI. BBRI kita klik sama dengan. Boleh kita klik zoom. Ini kita lihat yang di sini. Kita klik yang Bank BBRI, kemudian kita klik tambah, klik ini juga. Nah, ini untuk hasilnya. Kita tarik ke bawah seperti sebelumnya untuk mempermudahkan kita. Kemudian untuk yang return BBCA juga sama, mandiri apalagi tetap sama caranya. Setelah kita menghitung berbagai macam perhitungan, mulai dari periode estimasi kita hitung aktual returnnya, di periode jendela kita juga menghitung aktual return, pada periode jendela akhirnya kita juga menghitung expectation return, dan juga kita sudah menghitung kumulatif return tak normal pada BBRI, BBCA maupun Mandiri. Selanjutnya yang kita lakukan adalah uji one sample t-test terhadap abnormal return. Ini nih teman-teman. Ini saya tunjukkan hasilnya kepada teman-teman semua. Saya menghitung ini menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi uji statistik. Ini adalah hasil yang saya dapatkan, yang kami dapatkan berdasarkan hasil uji statistik one sample t-test. Untuk N, ini maksudnya adalah 21 hari periode jendela tadi, itu 21. Kemudian, teman-teman bisa lihat nih, untuk melihat signifikannya itu, kita melihat pada hasil signifikan to tail. Sedangkan T ini adalah hasilnya negatif. Kenapa sih hasilnya negatif? Karena ketika kita membandingkan mean difference ini atau rata-ratanya ini terhadap 0, itu hasilnya lebih kecil atau di bawah 0. Sehingga untuk T itu hasilnya negatif 0,164. Kita melihat signifikannya itu dari signifikansi to tail. Nah, di sini menghasilkan bahwa signifikansinya itu di bawah seharusnya. Maksud saya di atas seharusnya. Seharusnya itu untuk signifikannya itu bahwa hasil one sample t-test ini ketika dia kurang dari 0,05 maka hasilnya signifikan. Artinya pasar itu bereaksi terhadap suatu pengumuman. Namun setelah kami menghitung uji one sample t-test ternyata dia tidak signifikan teman-teman karena hasilnya itu melebihi dari 0,05. Bahkan sangat jauh yaitu 0,871 sekian-sekian. Nah, ini maksudnya adalah bahwa dilihat pada saham BBRI itu pasar tidak bereaksi dari suatu pengumuman itu. Kemudian kami juga uji terhadap return tak normal dari BBCA nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat dari ininya juga sama-sama 21 hari tadi. Untuk min-nya segini, standar deviasinya segini, standar error min-nya segini. Nah, ini T ini sudah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, artinya mean difference-nya itu lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah positif. Ketika dia di bawah 0, maka hasilnya negatif seperti yang tadi. Seperti yang ini, teman-teman bisa lihat, yang saya tandai, itu hasilnya negatif karena mean difference-nya atau pembanding rata-rata itu kurang dari 0. Di sini negatif, maka hasil T-nya itu akan negatif. Untuk T di sini hasilnya positif karena mean difference atau juga pembanding rata-rata itu adalah positif. Maka hasil ini adalah 0,61 ini hasilnya positif. Kemudian untuk melihat seberapa signifikannya suatu reaksi pasar itu terhadap suatu pengumuman, apakah pasar itu bereaksi? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita lihat dari signifikan to tail. Teman-teman bisa lihat angka di sini, ini adalah 0,952. Maksudnya adalah pasar dari BBCA ini tidak bereaksi terhadap pengumuman serangan cyber tadi. Sama seperti yang BBRI tadi, BBCA juga ternyata pasarnya itu tidak bereaksi. Kemudian, ketika kita terakhir adalah perhitungan terhadap uji one sample t-test pada return tak normal Bank Mandiri. Untuk N-nya itu juga sama seperti tadi, 21 teman-teman. Kemudian untuk T itu kenapa sih negatif?
seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa pembandingnya itu, average-nya itu, atau min-nya itu adalah di bawah 0. Ini kan negatif, negatif 2.589.813 sekian-sekian. Nah, ini maksudnya adalah bahwa pembandingnya ini kurang dari 0, sehingga T-nya itu adalah negatif 634. Nah, kita tidak melihat signifikannya itu berdasarkan T ini, tapi kita melihat signifikan atau tidaknya tadi, seperti yang sudah saya sebelumnya, kita lihat di bagian signifikan to tail-nya ini. Di bagian signifikan to tail-nya ini menghasilkan 0,534. Artinya, di atas batas signifikan, di mana batas signifikannya itu adalah 0,05. Yang signifikan atau artinya bahwa pasar itu bereaksi dilihat dari angka signifikan to tail ini. Ketika angkanya itu kurang dari 0,05, maka pasar itu bereaksi atau hasilnya itu signifikan. Namun seperti yang sudah saya hitung sebelum-sebelumnya, yaitu menghasilkan lebih besar dari 0,05, maka pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman yang dikeluarkan oleh Telkom, yaitu serangan cyber atau ransomware brand chipper pada komputasi awan Pusat Data Nasional Sementara Telkom. Secara garis besar, berdasarkan hasil ujian sampel t-test terhadap abnormal return saham BBRI, BBCA, dan Mandiri, diketahui tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap pengumuman yang dianalisis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Teman-teman tadi bisa melihat bahwa hasil yang kami temukan adalah bahkan 0,871, 0,952, itu menandakan bahwa tandanya tidak signifikan. Ketidaksigifikanan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor nih teman-teman, seperti informasi yang telah diantisipasi oleh pasar, kurang materialnya pengumuman tersebut, serta kondisi pasar yang kurang stabil selama periode pengumuman. Maka, secara garis besarnya, bahwa pasar tidak bereaksi, teman-teman, yang sudah saya sebutkan berulang kali sebelumnya. Namun setelah itu, kami juga melakukan ujian sampel t-test terhadap CHAR. CHAR itu apa sih, teman-teman? CHAR di sini maksudnya adalah Cumulative Abnormal Return, atau hasil penjumlahan seluruh return tak normal pada suatu saham perusahaan. Misalnya di sini sudah saya hitung untuk CHAR dari BBRI. Nah, ini adalah penjumlahan seluruh dari return tak normal BBRI. Kita buat sama dengan, kita masukkan sum, lalu kita blok yang bagian BBRI ini. Ini saya ambil datanya dari perhitungan Excel yang sudah dihitung di awal tadi. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Ini juga sama caranya, kita sama dengan, kita masukkan rumus sum, kita blok yang bagian BBCA, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Dapat hasilnya. Untuk yang mandiri juga sama. Kita ambil kita ketikkan sama dengan, kita masukkan rumus sum, kemudian kita blok yang bagian return tak normal Bank Mandiri. Kita dalam kurungan, lalu kita enter. Dapatlah kumulatif abnormal return pada ketiga saham perusahaan. Ini dia. Hasilnya adalah negatif semua ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Kemudian, kita lakukan ujian sampel t-test pada aplikasi SPSS. Saya lupa memberitahu bahwa ujian sampel t-test pada aplikasi SPSS ini dilakukan dengan cara kita klik analyze, lalu kita compare min, kemudian kita pilih bagian one sample test. Nah, ini kita masukkan angkanya. N ini kenapa 3? Karena ketiga perusahaan ini yang kita uji. Return tak normalnya ini yang kita uji. Kemudian, T ini menghasilkan negatif 1,794. Kenapa hasilnya negatif? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, bahwa pembandingnya atau mean difference-nya ini hasilnya di bawah 0. Yaitu, di sini bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya itu negatif 1.874.532,5 sekian-sekian. Nah, ini mengindikasikan bahwa hasilnya itu di bawah 0, sehingga T-nya itu juga akan negatif. Kita melihat signifikansinya itu dilihat dari signifikan to tail. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya itu 0,215.
sangat besar dibandingkan dengan batas signifikannya, yaitu 0,05. Ketika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka itu signifikan, artinya pasar bereaksi. Namun ketika dia lebih besar dari 0,05, pasar itu artinya tidak signifikan, berarti ujinya itu tidak signifikan sehingga pasar itu tidak bereaksi terhadap suatu pengumuman. Maka setelah teman-teman lihat berdasarkan uji abnormal return, berdasarkan uji CHAR, itu hasilnya sama-sama tidak ada yang signifikan, teman-teman. Ini kesimpulan yang kami tarik dari hasil uji CHAR ketiga saham ini, yaitu berdasarkan ujian sampel T terhadap nilai CHAR 3 perusahaan, yaitu BBRI, BBCA, maupun Mandiri, diperoleh rata-rata CHAR negatif sebesar negatif 1.874.532,5. Namun, hasil ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,215, yang artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap pengumuman tersebut. Pengumuman serangan cyber tadi yang dikeluarkan oleh PT Telkom di Bursa Efek Indonesia. Lalu kesimpulan secara keseluruhan yang telah kami buat berdasarkan uji abnormal return, berdasarkan uji kumulatif abnormal return adalah serangan cyber berupa ransomware pada sistem komputasi awan pusat data nasional sementara atau PDNS Kominfo yang diumumkan pada 26 Juni tahun 2024 memicu reaksi negatif awal dari pasar modal, khususnya pada saham 3 bank Indonesia, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BCA. Hal ini tercermin dari munculnya abnormal return negatif sesaat setelah pengumuman. Namun, dalam waktu singkat, pasar menunjukkan pemulihan dengan timbulnya abnormal return yang positif yang mencapai puncaknya pada tanggal 28 Juni tahun 2024. Nah, meskipun volume perdagangan tidak mengalami perubahan secara signifikan, hal ini menunjukkan indikasi bentuk efisiensi pasar semi kuat yang belum sempurna. Temuan ini mendukung teori bahwa informasi publik langsung tercermin dalam harga saham, namun tidak sepenuhnya efisien, karena adanya jeda waktu sebelum pasar menyesuaikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya keamanan sistem digital perbankan dan urgensi bagi investor untuk cermat dalam menentukan waktu investasi, terutama dalam situasi krisis informasi. Investor pada awalnya bersikap reaktif dan defensif terhadap ancaman cyber karena dianggap mengganggu kepercayaan pada infrastruktur digital perbankan. Namun, seiring munculnya klarifikasi dan penyesuaian informasi, mereka menunjukkan resiliensi dan optimisme, mengembalikan kepercayaan dalam bentuk peningkatan harga saham. Singkatnya, teman-teman, pengumuman serangan ransomware Brandshipper pada pusat data nasional tidak memicu reaksi signifikan di pasar saham untuk BBRI, BBCA, dan Mandiri. Pasar dan investor menunjukkan sikap yang relatif stabil dan berhati-hati tanpa kepemilikan atau tanpa kepanikan maksud saya, dan optimisme berlebihan karena dianggap dampak serangan dapat dikelola dan tidak langsung mengubah prospek fundamental perusahaan secara signifikan dalam jangka pendek. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terhadap hasil uji reaksi pasar terhadap pengumuman, yaitu pengumuman yang kami ambil tadi. Seperti di awal saya sebutkan, serangan cyber ransomware Brandshipper pada komputasi awan Pusat Data Nasional Sementara Telkom. Pengumuman yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.